Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Balik lagi di YouTube-nya Bunda Arsaningsih sama saya Rasto Mahutama. Dan Bunda tentu di depan saya. Mau say hi dulu Bunda? Nanti aja ya. Oke. Kita hari ini akan lanjutin pembahasan episode lalu, live lalu, mengenai Misteri Healing. Dan ini ada di sesi 2-nya. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Rasto Mahutama, dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun tidak nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Oke, ya kita balik lagi nih. Grogi ya. udah berapa lama kita nggak live nih? Ya, kita ucapin selamat malam Bapak selamat Ibu malam. semuanya. Dan terima kasih permaklumannya karena beberapa hal yang membuat kita nggak bisa live ya. Betul sekali. Bukan berarti kita tidak update atau tidak berkarya terus, tapi karena satu kondisi di mana ada sesuatu yang lebih difokuskan. Sehingga hari ini kita bisa live bersama. Mudah-mudahan ke depannya bisa terus live. Iya. Ya kita lanjut dengan ucapan terima kasih dulu kepada semua donatur ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, karena ya ini bisa terselenggara dengan adanya donasi dari teman-teman yang sudah donasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan kami sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk berbagi tentunya dari apa yang sudah Bapak Ibu donasikan. Kita wujudkan dalam proses pembelajaran di YouTube ini yang terbuka untuk umum. Dan biarlah segala sesuatu yang sudah Bapak Ibu upayakan berbagi ini akan benar-benar memberikan kebaikan kepada Bapak Ibu semua, ya, tidak hanya pada para donatur tapi juga bagi mereka yang mendapatkan channel ini atau bertumbuh belajar bersama melalui channel Bunda Arsaningsih. Oke. Dan katanya dari tim udah bisa nih ngeliatin videonya. Kita tonton ulang ya. Kalau memang mau healing nggak harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, yang bikin kantong kering. Saya kan healing, saya pergi ke satu tempat yang nyaman segala macam, membuat saya lebih bahagia, dan itu adalah proses saya untuk menyembuhkan diri saya. Kita merasa kita bebas dari tekanan mental gitu. Kalau nggak ngerti berarti kan nggak bisa ngasih treatment yang tepat. Dengan proses healing ini ya kenali jati diri kita, pasti yang bermasalah pada tubuh kita, 5 dimensi tubuh kita ini. Sehingga disitulah kita dapat menemukan solusi apa yang harus diselesaikan. Oke. Ya, ini kan tadi udah diomongin bahwa gimana sih dengan kita menjaga 5 dimensi tubuh kita itu kita bisa menjaga kualitas kesehatan kita, sehingga proses healing itu terjadi bahkan sebelum sakit. Ya.
menjaga mencegah lebih baik daripada mengobati kan, seperti itu. Apalagi kan Bunda sering bilang kalau misalnya dalam proses energi itu sebelum sakit itu sudah muncul. Ya, energi sudah mulai meradiasi atau mulai berasa ya kalau kita memekakan diri dengan proses itu, sehingga sebelum itu fisik kita jatuh sakit, maka kita sudah bisa penuh kesadaran untuk mengelola proses energi di dalam diri kita agar proses itu tidak menjadi suatu penyakit secara berfisik. Sebelum sakit udah healing duluan. Sehingga nggak nyampe sakit. Benar sekali. Nah, kesadaran tentang menjaga proses kesehatan kita bahkan sebelum sakit itu kan sebenarnya sudah mulai kelihatan ya dalam realitanya gitu, dalam fenomena-fenomena yang ada. Orang udah mulai latihan, udah mulai olahraga, udah mulai menjaga makan yang baik kan gitu. Iya, pola hidup sehat lah. Ya. Itu kan ngomongin aspek fisik ya. Iya. Itu walaupun itu dijaga benar-benar, apakah masih ada kemungkinan sakit nih kalau dari ini ya Bunda nih, dari pemahamannya Bunda nih? Wow, kalau hal itu sudah pasti ya Dok ya. Jadi tidak hanya kita menjaga tubuh fisik aja, banyak orang yang mengatakan, wah dia kelihatannya sehat banget kok tiba-tiba kena serangan jantung mendadak, meninggal, atau mungkin rasanya saya sudah dietnya ketat, tidak makan ini itu, kok saya masih terjangkit penyakit. Ya itu banyak sekali. Nah kalau kita amati dari proses perjalanan sakit, nah kalau saya pikir kalau Dokter Asto kan pasti ahlinya nih, karena dokter ya, selalu di sisi fisik itu pasti lebih paham dong daripada saya yang tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Tapi baru mau bilang nggak ngasih tahu duluan kan bisa belajar ya gitu. Ya, tapi di sisi lain bahwa manusia itu juga mempunyai tubuh energi. Jangan lupa itu, sering manusia hanya berorientasi pada tubuh fisik sehingga melihat kondisi sakit setelah fisiknya benar-benar terpuruk. Padahal kalau kita mau memperluas realita kita bahwa manusia itu harusnya bersyukur karena mereka mempunyai 5 dimensi tubuh ya. Jadi 5 bagian dari proses tubuh ini yang harus kita kelola dengan baik sehingga tentu kesehatan juga akan menjadi optimal ya, tidak hanya fisiknya doang. Banyak orang menjaga fisiknya sehat tapi mereka lupa dengan bagaimana pola kesehatan mental, emosional ya, kemudian bagaimana dengan kondisi dimensi spiritualnya, kemudian bagaimana dengan dimensi prananya, karena ternyata ya dikatakan sehat apabila 5 dimensi tubuh ini selaras dan harmonis di dalam diri kita. Oke. Soalnya kan ya ini baru obrolan tadi pagi atau siang gitu ya sama salah satu teman, dia bilang iya keluarga aku tuh benar-benar menjaga kesehatan, olahraga terus segala macam. Cuman ada aja yang bilang kok aku masih kualitas kesehatannya masih nggak maksimal gitu. Ya. Bisa jadi sebenarnya masalahnya bukan di dimensi fisik itu. Ya benar, bisa jadi masalahnya bukan di dimensi fisiknya. Tapi kan kita ada orang mengeluh, wah saya sudah berupaya tapi saya lelah mental. Kan ada kelelahan mental juga ada. Jadi tidak hanya lelah secara berfisik, mungkin lelah secara berfisik bisa diselesaikan dengan tidur ya, istirahat. Tapi bagaimana dengan proses kelelahan mental emosional ini? Mau healing, pergi jalan-jalan, mungkin happy sejenak atau merasa refresh bentar, tapi begitu kembali ke laptop ya, balik pada aktivitas rutinitas, lagi muncul stres dan ketegangan itu. Nah di sini kan akhirnya kita paham bahwa proses sehat itu tidak hanya melulu di tubuh fisiknya saja, tapi mungkin bio, psiko, sosio, spiritualnya juga ikut dipelihara atau dijaga kesehatan. Tadi Bunda ngomong muncul lagi gitu.
Jangan-jangan bukan muncul lagi, tapi emang dari awal nggak kemana-mana, cuman lupa aja ya. Ya, benar. Sebenarnya secara energi sih tidak ada perubahan ya. Cuma rasa aja yang berubah dengan suasana yang mungkin jalan-jalan lah, suasana yang berbeda, sehingga melupakan sejenak kondisi jenuh atau beban-beban yang dibawa, mengalihkan sejenak pikiran pada kondisi-kondisi yang mungkin berbeda dengan harapan. Itu bagian dari proses healing. Padahal secara energi tidak ada yang berubah, bahkan mungkin lebih stres lagi ya, karena habis itu balik ke rutinitas. Ada yang tentu isi dompet mulai berkurang kan, karena merasa jalan-jalan membutuhkan biaya, dan mungkin itu menambah beban lagi ya, sehingga kerjaan numpuk mungkin. Kerjaan juga numpuk. Ya, itulah. Makanya kan karena sekarang lagi booming nih, healing jalan-jalan ya, keliling, pergi. Oke lah, Bali nih, Bali, semua ke Bali untuk healing. Apalagi setelah pandemi, rasanya nih kita udah jenuh banget gitu. Mungkin ke Bali sejenak happy menurut mereka, balik ke rumah ya kondisinya tetap tidak ada yang berubah gitu. Makanya kita perlu memahami ya bagaimana menjaga proses kesehatan itu, bahwa tidak cukup hanya fokus di tubuh fisik, karena kita juga harus menjaga keselarasan 4 tubuh energi lainnya. Nah kan menjaga keselarasan 4 dimensi tubuh ya. Nah ini sebenarnya lucu sih dengan Bunda bilang dimensi tubuh gitu, karena ada beberapa pemahaman itu bilang itu lapisan gitu. Jadi dia bilang, oh di dalam diri seseorang itu ada lapisan spiritualnya, terus makin lama masuk ke makin dalam lagi, makin dalam lagi, jiwa di dalamnya banget gitu. Emang ini ngomongin hal yang sama atau enggak sih sebenarnya? Ya kembali ya Dok, itu tergantung pada proses kebenaran bertingkat. Ketika mereka baru pemahamannya di situ, ya menurut mereka itu suatu kebenaran, ya sudahlah. Tapi begitu mereka memperdalam proses ini untuk mengetahui, ternyata proses ini tidak mentok di situ, bahwa sebenarnya ini adalah lapisan atau dimensi yang berbeda. Tentu tidak terus menjurus ke dalam, paling luar adalah ini, tapi semua namanya dimensi ya dia bisa baik, kemudian ada yang berkurang, ada yang meluas kan gitu. Jadi nggak harus yang lapisan luar dulu sakit baru dalamnya saya baru mulai ke dalamnya, nggak harus seperti itu. Okay. Nah sekarang challenge-nya nih untuk menjaga. Ya misalnya tadi kan definisi healing adalah merecovery diri lah, membuat menjadi lebih baik kan gitu. Tapi challenge-nya adalah kalau kita ngomong dimensi fisik itu banyak data yang bisa kita dapetin. Betul. Bisa tensi gitu kan. Selain tensi kita dapat nih tekanan darah sekian. Dari situ kita bisa ngambil keputusan apakah ini perlu obat apa enggak, atau ya saya bisa gitu kan. Teman-teman yang tidak ada latar belakang medis bisa konsultasi ke dokter gitu. Ke dokter ya. Udah gitu suhu badan bisa ketahuan. Ini boleh keluar apa enggak, segala macam tuh banyak banget datanya gitu. Tapi kalau ngomongin masalah yang lain gitu kayak mental emosional, ngomongin spiritual, itu gimana kita bisa tahu apakah kita sedang dalam baik-baik saja atau cuman merasa baik-baik saja? Ya, disinilah kebutuhan orang akan pengetahuan yang perlu ditambahkan di dalam dirinya, atau dalam biasa bahasa kita, saya selalu perluas realita. Tidak hanya pada konteks tubuh fisik saja atau dimensi tubuh fisik saja, padahal masih ada 4 yang lain ya yang harus kita pelajari. Nah mungkin karena itu adalah bagian dari proses energi, di mana untuk paham energi aja butuh pengetahuan yang harus ditambahkan. Itu tergantung lagi pada mereka, apakah mereka mampu terbuka untuk menerima sesuatu hal yang baru ya, atau mereka merasa sudah cukup baik dengan proses pembelajaran yang selama ini dia pahami dengan berfisik tadi.
Nah, biasanya orang tuh kalau belum mentok, kepentok, kepepet, jatuh, ya itulah mereka belum mau mencari, mereka masih pada zona nyaman. Tapi ketika mereka sudah menghadapi suatu kondisi yang tidak nyaman, sudah berupaya mungkin ke dokter dengan segala macam kok belum ada perubahan, barulah mereka mencari dari sisi yang kalau orang mungkin lebih senang ke gaib, karena ini gaib itu kan sesuatu yang tidak nampak ya. Nah, kalau kita pahami ya sebenarnya itu adalah di proses energinya, memahami 4 dimensi tubuh lainnya. Tetapi ya gitu lagi, kalau kita tidak dipenuhi dengan pengetahuannya, ya kita akan berpikir itu klinik. Padahal itu ya memang ada dasar teori, tidak hanya berteori, tetapi realitanya memang ada. Nah, disinilah kemudian saya mulai membawa ya memberikan berbagi pengetahuan ini secara energi ini pada banyak orang agar mereka tidak hanya orientednya ke tubuh fisik saja. Dan saya rasa sih dokter juga sudah mulai menyentuh ranah ini, Dok. Karena kan bagaimana dengan proses psikis seseorang? Itu kan tidak bisa dokter meriksa psikisnya di mana sih, letaknya di mana. Karena itu kan bagian dari psikis itu kan tidak nampak juga. Ya, kalau di kedokteran kan pendekatannya ya dengan proses komunikasi segala macam, ya, sambil dilihat bagaimana behaviornya, bagaimana seperti itu. Ya, atau itu mungkin ke tidak cocokan kimia di otaknya kan seperti itu. Ya, itu ada dampak yang akhirnya berdampak di tubuh fisik, ya kan. Tapi sumber utama proses perubahan pada dampak yang di fisik itu kan sebenarnya psikis. Dari proses pikiran yang ruwet, perasaan yang tidak nyaman, yang akhirnya menimbulkan sebenarnya itu adalah bagian energi negatif yang dihasilkan dari proses berpikir dan perasaan seseorang. Dan energi itu, karena itu adalah energi yang negatif, maka itu akan bekerja agresif ya, menyumbat jalur-jalur energi yang seharusnya bekerja secara normal. Dan sumbatan psikis ini pada tempat-tempat jalur energi yang harusnya mengalir ini menimbulkan aliran proses energi ini tidak sampai ke organ yang dituju. Wah, ini kalau membahas ini panjang banget, Dok, ya. Karena kan proses energi itu proses penyembuhan sebenarnya proses healing itu proses mengalirnya energi. Jadi kalau begitu ada aliran energi yang tersumbat, orang pasti sakit. Karena tidak ada proses balance-nya energi di dalam tubuh kita. Sebenarnya kunci penyembuhan itu hanya sederhana, tetapi kalau mau dilihat dari prosesnya panjang sekali ceritanya. Dulu waktu awal saya memahami konsep penyembuhan, yang penting kita hanya berpikir orang itu sakit karena kekurangan energi. Akhirnya kita berupaya menambahkan energi sebanyak mungkin pada orang tersebut. Tapi ya kembali, energi apa yang ditambahkan? Kita berpikir, wah ini kan daya hidup harus ditambahkan. Ada dengan tenaga dalam, ada proses prana, ki, dan sebagainya. Tapi kembali berpikir kita, apakah kapasitas orang itu, semua orang itu mampu menyalurkan energi pada orang yang sakit? Ya, karena pada realitanya kalau kita melihat tuh, kok energi kok nggak keluar. Kalau yang mampu ya melihat seperti yang pernah saya komplain, ini katanya menyalurkan energi, loh energinya aja nggak keluar. Ya, karena ternyata tidak terjadi proses sirkulasi yang baik pada penyembuhnya. Bagaimana energi bisa mengalir ke pasiennya, ya orang yang sakit. Nah di sini lagi kan, oh ternyata tidak semudah itu toh menyalurkan energi. Kemudian kita berpikir lagi setelah kita pahami, oh energi ini kok beda-beda ya kita. Oh ternyata akhirnya kita paham, oh ada di tubuh energi yang ada di tubuh prana,
ya, kemudian atau bioenergi, dan ada yang bagian dari energi hasil pikiran, perasaan atau psikis. Jadi mulailah dibedakan lagi. Ternyata berbeda toh. Ya, tidak bisa dipukul sama rata. Ya, kalau dia hanya tidak detail mempelajari proses energi, pasti dianggap itu sama saja. Kemudian sudah mulai dibagi lagi dengan kondisi hasil pikiran, perasaan dengan psikis yang kotor juga akan menyumbat proses aliran prana atau ki dalam diri seseorang. Muncul lagi, lah ini kok apa ya? Kok tidak sama seperti energi psikis ataupun bioenergi atau prana atau sumber kehidupan ini? Oh, ternyata ini adalah kapasitas energi lain yang tersimpan di dalam tubuh energi ini sebelum proses kelahiran. Nah kan, mulai lagi membingungkan. Nah ternyata kan bawaan atau rekaman tubuh energi itu nano-nano, macam-macam gitu. Disinilah kita mulai memilah, memetakan, membersihkan mana-mana yang energi yang tidak berkesesuaian dengan tubuh energi atau prana kita untuk bisa kita bersihkan, karena itu akan menyumbat. Seperti itu. Dan tadi saya tertarik sama yang Bunda bilang, itu energi lain yang ada dari sebelum dia dilahirkan. Betul. Diisi sama ibunya gitu. Ya kan, maksudnya ibu masih dalam satu orang jiwa belum lahir kan, masih di rahim kan. Jadi pada saat itu terjadi sesuatu itu atau gimana? Ya jelas ya, kalau itu juga benar sih, ada benernya. Sama ketika saya ngajari soul parenting ya, karena itu penting, bagian penting. Ketika ibu dan janin berada dalam satu tubuh energi, ini kan tubuh fisiknya sama nih, karena di dalam kandungan ibu. Begitu juga tubuh energinya juga berada dalam satu tubuh, karena janin ini masih berada di dalam tubuh energi ibunya. Maka di sini pun sudah mulai ada kontaminasi atau ada proses energi lain yang mulai tersimpan di dalam energi jabang bayi tersebut. Ya contoh aja, perasaan emosi dari luar ya, dari ibu sendiri, pikiran negatif, kecemasan, ketakutan itu juga masuk mempengaruhi daripada tubuh energi. Maka ya itu pun perlu juga dibersihkan ya, jadi perlu disadari dan mulai dinetralisir. Tapi di balik itu ada lagi yang memang sangat dahsyat yang mungkin tidak banyak orang pahami, bahwa ternyata pada proses kelahiran kita janin ya pada usia cukup bulan atau mungkin prematur, dia sudah diisi ya, jadi janin ini sudah diisi dengan proses cahaya jiwa yang memasuki tubuh. Dan dalam proses jiwa ini terjadi, sudah membawa rekaman-rekaman jiwa yang merupakan akumulasi dari semua kejadian-kejadian di past life. Nah inilah yang kemudian bersatu dengan tubuh fisik, rekaman jiwa dan tubuh fisik ini bertumbuh di luar ya, dan apapun yang menjadi rekaman ini pun akan menjadi benih-benih ya, benih-benih karma akan terbawa. Benih karma itu ada macam-macam, dari benih karma penyakit pun dibawa dari proses kelahiran, benih karma karakter juga dibawa. Dan di sini akhirnya saya mengerti kenapa sih ada kecenderungan harapan kita begitu bayi lahir itu langsung sehat kan, karena belum ada masalah. Tapi ternyata dari kecil seseorang sudah membawa rekaman sendiri untuk kesehatannya. Dan biasanya ini sudah kita lakukan ya dengan pengukuran 4 aspek dari kesehatan, hubungan, kemakmuran, spiritual pada waktu lahir. Ya, itulah rapotan pertama. Apa yang kita bawa, rekaman apa yang kita bawa dari past life kita. Tentu benih inilah yang kemudian muncul secara berfisik pada waktu yang tepat. Jadi kita akan melihat misalkan ada
kejadian ya, namanya juga masih anak-anak gitu ya. Tapi saya melihat ya kok beda ya, saya ukur, kemudian saya ukur dengan Soulmeter, saya melihat loh kok ada kecenderungan anak ini nanti mengalami proses penyakit diabetes. Padahal itu masih anak-anak kan belum muncul kelihatan gitu ya. Tapi itu secara energi dan terukur memang dia sudah membawa benih karma penyakit itu. Nah kalau saya pada orang biasa, orang tuanya saya kasih tahu, hati-hati ya anaknya, nanti pola makannya dijaga biar tidak menimbulkan penyakit diabetes di kemudian hari. Tapi kan orang tidak akan percaya karena seperti dokter Jan mengatakan hal itu by data kan. Datanya belum ada, orang masih anak-anak, masih kalau dites semua masih baik-baik saja. Dan kalau di medis kan bisa aja itu kita bisa lihat dari riwayat orang tuanya kan gitu. Ya. Apakah orang tuanya ada kecenderungan ke sana? Kalau bisa bapaknya ada, ibunya ada, ya berarti ada kemungkinan besar. Ya, kalau di ini kan pengalaman real ya dok ya. Dia punya anak 5 nih. Ternyata dari kelima anak itu tidak semua membawa atau mempunyai kecenderungan dengan diabetes itu, gitu. Padahal ya dari orang tuanya ternyata kakeknya memang ada, neneknya ada, ya. Jadi oke lah, kemungkinan itu akan muncul. Tetapi setelah kita ukur dengan proses itu, kalau mereka tidak membawa rekaman benih karma penyakit itu di kehidupan saat ini, ya mereka fine-fine aja, baik-baik saja. Ternyata dari 5 orang anak ini ada 2 orang anaknya yang mempunyai kecenderungan itu dan terbaca ya secara energi sudah dapat radiasi dari proses organ-organnya yang tidak normal atau tidak normal lah ya, bekerja normal, misalnya sehat itu harus di angka sekian, tapi ini kok tidak terlalu aktif, sehingga kalau dibiarkan kecenderungan ini akan muncul sebagai penyakit diabetes itu. Dan seiring dengan waktu ya itu pun akhirnya dapat terbuktikan. Ya kalau di medis mungkin bisa kelihatan secara statistik kan bahwa ini kalau misalnya kakeknya atau neneknya yang diabetes, maka kemungkinan berapa persen anaknya yang akan memiliki itu. Cuman kan susah juga untuk mencari tahu dari sekian banyak itu yang mana. Yang mana? Ya itu menurut saya ya luar biasanya ya di energi, karena dengan proses energi yang terradiasi, menurut penelitian pun dari proses DNA itu adalah bagian daripada kode-kode yang radiasi daripada proses apa yang dibawa dalam diri seseorang. Dan kenapa kita bisa mengetahui hal itu? Karena ya kita mengukur radiasi daripada DNA mereka, kecenderungannya. Ternyata itu sudah bisa terdeteksi atau terukur sebelum itu mewujud sebagai suatu penyakit. Di sinilah kita paham bahwa setiap orang itu sudah membawa benih karma penyakit tertentu yang sebenarnya bagian dari rekaman di past life. Dan kondisi tersebut akan muncul sebagai suatu penyakit ketika kondisi kita, alam, lingkungan secara berfisik ini memungkinkan hal itu mewujud. Misalkan seperti yang saya bilang tadi, kalau dia dari kecil sudah paham nih bahwa anak itu ada kecenderungan dengan penyakit diabetes, tentu kalau dibiarkan ya mungkin seperti ini ya mewujud ya. Tapi kalau dari awal dia sudah diajarkan pola makan yang sehat, tidak berlebih dengan proses karbohidrat atau gula atau apa ya sesuai dengan medisnya, maka benih karma buruk itu tidak muncul. Karena ada kesadaran dalam proses pengelolaannya. Seperti juga, penyakit kanker. Ya itu sebenarnya dari awal itu bisa terukur apakah seseorang ini sudah membawa DNA untuk proses tersebut. Dan apabila proses pengelolaan stres di dalam diri orang tersebut tidak baik, otomatis itu akan mewujud sebagai penyakit kanker. Nah, kenapa itu bisa terukur terlebih dahulu? Karena benih karma penyakit tersebut sudah dibawa
dan kecenderungannya di past life dia sudah pernah mengalami dan mempunyai rekaman tersebut. Nah, kalau kita tidak aware dengan proses ini, maka ya kita siap menerima hal tersebut. Tapi saya melihat ketika orang mulai mempunyai kesadaran dan dia punya power yang cukup untuk membersihkan benih-benih karma tersebut, ya seperti DNA itu bisa on off. Ya, oke, ini ada karma, benih karma diabetes seperti tadi. Kalau kita punya power yang cukup, maka kita bisa membuat kondisi DNA tersebut dalam kondisi off. Asal tidak memperkuat dengan hal-hal negatif, ya di off-kan dengan proses energi dan kemudian dia mengelola agar proses yang memicu munculnya penyakit itu tidak menguat dan akhirnya DNA atau kecenderungan itu menjadi mewujud secara berfisik. Nah, inilah yang kita lakukan ya, dengan mengenal diri kita. Ini kan bagian mengenal jati diri sebenarnya. Kita tahu apa yang kita bawa dari proses kelahiran kita, kecenderungan apa, bagaimana organ saya bagaimana kemudian kita mengupayakan untuk membuat organ-organ tersebut menjadi sehat. Dan saya melihat ketika seseorang mampu menjaga kondisi dirinya bahagia 10 nih, kecenderungan negatif dari proses rekaman karma buruk, karma, benih karma penyakit yang buruk itu tidak muncul dalam diri orang tersebut. Dan mereka merasakan, oh saya sehat ya. Walaupun kalau kita ukur ya benih-benih itu ada. Tapi dengan sendirinya ketika bahagia dan terus teraliri dengan energi Tuhan yang luar biasa ini akan mampu meng-off-kan karma, benih karma negatif tadi, sehingga ya orang tersebut cenderung menjadi lebih sehat. Nah, ini sebenarnya inti daripada proses penyembuhan. Oke. Boleh agak mundur dikit. Saya kepanjangan ya? Kemajuan. Enggak sih, cuman biar maksudnya ada satu hal aja yang menarik buat saya. Boleh. Kalau selama ini kan kita ngelihat nih, kalau pada saat kita mendapatkan sesuatu kondisi gitu kan, kondisi dari hasil 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 genetiknya. Anggaplah saya punya genetik berhubungan dengan proses alergi gitu kan. Itu kan jadi mikirnya gini kan, oh ini sih bapak sama ibu punya alergi sih, makanya anak saya jadi gini gitu. Tapi kalau bunda ngomong seperti itu sebenarnya nggak bisa nyalahin orang tua dong. Ya nggak bisa. Ya kalau dilihat dari secara berfisik, ya orang tuanya sudah punya gen alergi, ya sudah pastilah kecenderungannya anaknya akan seperti itu kan gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi energi, ternyata kecenderungan anak ini dalam kondisi alergi terhadap ini, kecenderungan alergi itu dia sudah membawa dari past life, benih-benih karma daripada sakit atau kondisi lemah terhadap alergi gitu. Itu sudah dibawa dari kehidupan yang terdahulu. Lah kenapa sekarang kok kelihatannya dia itu harus lahir di orang tua yang alergi, sehingga oke aja dokter mengatakan oh ini karena orang tuanya alergi makanya anaknya demikian. Ya sebenarnya di proses energi ini kenapa dia terlahir pada keluarga yang orang tua yang dua-duanya alergi, ya karena pemetaan daripada benih karmanya ya. Jadi ya, maka dengan hukum sejenis menarik sejenis, karena orang tuanya dua-duanya punya genetik alergi, maka dia akan menarik rekaman jiwa yang berkesesuaian dengan proses alergi tadi. Dan disitulah muncullah penyakit tersebut. Ya, memungkinkan penyakit itu muncul dan secara nalar atau secara logika. Ya itulah kondisinya. Gitu. Yeah. Jadi Tuhan sudah pintar memetakan. Enggak random ya? Enggak.
Cip taruh mana ya? Udah enggak ya? Enggak lah. Kan yang memetakan enggak juga Tuhan semua mikirin sampai segitu. Kan hukum yang diciptakan Tuhan lah yang memetakannya. Jadi bukan masalah seizin Tuhan semua begini. Lah bukan masalah itu ya, bagaimana kita menciptakan hidup kita ya tergantung dari diri kita. Kalau dikit-dikit seizin Tuhan, kasihan Tuhan ngasih izin atau enggak, sama banyak orang yang terus meminta izin. Ya kan hidup kamu ya adalah apa yang kamu ciptakan. Ciptain sendiri dari buah pikiran sendiri. Seperti itu sebenarnya. Coba orang banyak yang tidak mampu berpikiran sampai ke sana. Dia berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan satu persatu, kemudian ngasih izin begini begitu. Ya bukan seperti itu. Padahal ya kita menjalani hidup ini kan sesuai dengan apa yang kita ciptakan, karena Tuhan memberi kita akal budi dan kehendak bebas. Jadi ya walaupun kita nggak ingat kapan bikinnya gitu kan, tapi ya begitu diterima ya itu karena memang kita dulu berbuat. Iya. Dan itu terpeta loh dalam di alam dan rekaman jiwa kita. Maka dalam proses kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, kita harus mengenal diri kita. Hal-hal apa yang perlu kita bersihkan, apa yang perlu kita ciptakan hal yang positif kan gitu. Karena kita sadar diri kita itu adalah hasil dari apa yang kita ciptakan. Oke. Ini ada pertanyaan sih Bun, masih berhubungan sama yang tadi Bunda sampaikan. Mau boleh ditanyakan dulu? Boleh ya. Ini dari Made Sukreni. Selamat malam Bunda, salam cinta penuh kedamaian. Bunda mau tanya, seorang ibu punya rekaman negatif cemas, takut, panik. Oke kan tadi kita ngomongin tuh kan ya. Jika sudah memiliki kesadaran untuk bertumbuh, bisakah mendapatkan keturunan yang lebih baik? Oh bisa. Maksudnya jadi bisa ada dua makna nih gitu kan. Yang satu itu adalah pada kondisi A dia ada cemas, takut, panik segala macam. Anak yang terpeta sesuai dengan kesejenisan pada saat itu kemungkinan besar memiliki cemas, takut, panik, gitu kan? Habis itu nanti yang dibilang keturunan yang lebih baik adalah untuk anak berikutnya. Atau ya memang di sini dia ada cemas, takut, panik segala macam. Begitu si ibu ini bisa menyelesaikan, bertumbuh dan menyelesaikannya, si anak otomatis ikut berubah juga. Itu yang mana? Ya, Dokter Asus sudah jawab itu. Itu pertanyaan nih. Makanya jangan dijawab. Jawab sendiri. Itu ada dua yang mana ya? Ya, makanya itu dua-duanya jawabannya. Mau maksudnya dua-duanya? Ya, makanya kan ini saya kalau bertanya apakah bisa mendapatkan keturunan yang lebih baik? Oh bisa, ya. Kemudian, nah kan bagaimana? Gitu kan kita harus ini kan tidak hanya sekedar ya dan tidak jawabannya, tapi bagaimana kita benar-benar memahami konteks ini. Nah, seorang ibu yang cemas, ya istilahnya punya kecenderungan ya kondisi yang cemas, karena tadi saya berbicara mengenai soul parenting. Dari seorang ibu pencemas, otomatis anak yang akan dilahirkan akan sesuai dengan rekaman sang ibu, penuh dengan kecemasan. Itu dalam kondisi normali tanpa ada intervensi atau ada perubahan pada diri. Tetapi itu akan berubah, ya, akan mendapatkan anak dengan kualitas yang lebih baik apabila dalam kondisi ibu mampu membebaskan diri dari proses kecemasan, ketakutan selama proses kehamilan. Nah, ini yang saya lakukan dalam ketika saya mengajar Yopita Maternal ya di seluruh Indonesia. Dan itu cukup banyak loh, 25.000 ibu hamil seluruh Indonesia waktu itu. Dan ya memang terjadi perubahan bahwa anak-anak yang dilahirkan ketika ada kesadaran sang ibu untuk mengubah karakternya,
ya, memahami dan menyiapkan diri dengan karakter yang lebih baik pada saat kehamilan, maka rekaman karakter baik ini pun akan terbawa memetakan kondisi jiwa daripada bayi-bayi yang mau lahir ya, untuk proses reinkarnasi ini, terlahir ini adalah yang berkesesuaian dengan kondisi perasaan mental ibu pada saat hamil. Kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Nah, kalau ibunya pada waktu hamil mempunyai kesadaran yang baik, damai, bahagia, maka kualitas jiwa anak-anak yang demikian yang akan ketarik, berkesesuaian. Tapi kalau pada waktu ibunya hamil menolak, marah-marah, cemas, maka hal itu pun akan menarik jiwa yang berkesesuaian juga hadir di sana. Ya, jadi kalau ditanya bisa, oh bisa, tergantung upaya dari ibu. Nah, kalau kita sudah paham, kenapa enggak kita mengubah diri kita agar kita menarik jiwa-jiwa yang baik, sehingga itu juga tidak akan menyusahkan hidup kita. Jadi dari awal itu sudah ada seleksi kan gitu. Itu dokter. Jadi itu bisa dibilang keluarga berencana ya. Oh iya, benar-benar direncanakan. Anaknya akan seperti apa gitu. Tapi kan sudah buktiin kan? Iya sih. Iya sih. Oke. Nah, balik lagi kan tadi udah dijawab ya. Sekarang ini kan tadi balik ke statement Bunda tadi. Semua hal itu menempel di dalam diri kita. Yeah. Baik itu energi berpenyakit yang terjadi karena ada organ yang mungkin mendapatkan suplai energi yang kurang, akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik. Yeah. Maka ada energi berpenyakit di situ. Ada energi psikis yang ngeblok jalur-jalur energi, menyumbat. Orang-orang yang bilang udah biarin ngeflow aja, itu benar ya? Benar. Tapi ngeflownya bukan ngeflow seenaknya, tapi ngeflow biarkan energinya ngeflow gitu ya. Yeah. Terus itu tadi ada juga energi marah, energi sedih segala macam, sama energi karma itu sendiri. Iya, benih karma penyakit itu tetap ada ya. Jadi maksudnya seperti ini, mungkin ada yang sedikit bingung ya. Ketika di past life seseorang itu mempunyai kecenderungan ya, mungkin saya katakan dia pernah mengalami kakinya terputus atau kakinya pincang atau dia kena polio di past life. Rekaman dari proses tersebut akan terekam pada rekaman jiwa. Ya. Jadi di rekaman jiwa itu ya, dia punya kelemahan dalam proses energi di bagian yang menderita sakit. Maka pada saat dia dilahirkan, kecenderungan ini akan tetap dibawa. Dan proses ini pun akan mengakibatkan daerah di mana terjadi permasalahan itu cenderung sulit teraliri energi, sehingga tidak berkembang dengan baik. Ada kelemahan di bawah di proses tersebut, sehingga pada kehidupan berikutnya walaupun dia mempunyai kaki yang normal ya, tidak mengecil, tidak bermasalah karena polio dan sebagainya, tapi dia akan merasa tidak nyaman dengan proses tersebut. Dan setelah kami telusuri, oh ternyata cakranya tidak berkembang dengan baik sejak dia dilahirkan. Nah, cenderungan cakra itu kan aktif. Lah ini kok cakranya di telapak kakinya kurang aktif. Oh, ternyata bawaan cakra yang sudah tidak aktif itu dibawa dari proses rekaman jiwa sebelumnya. Nah, itu yang bikin, ini yang pertanyaan saya nih adalah kalau kita ngomongin masalah fisik itu kan gampang ya, kelihatan ya. Ya, Pak, ada masalah di mananya itu kelihatan. Dan bersihinnya gampang gitu. Energi ini kan nggak kelihatan. Iya. Gimana kita satu mengidentifikasinya, dua, ya kalau udah ketemu gimana cara healingnya? Ini kan pertanyaan juga diri ini. Saya susah ini bacanya gimana ya? Ya pokoknya itu deh. Malam Bunda, bagaimana cara kita healing melepaskan emosi, kemarahan, kekecewaan, kecurigaan pada pasangan kita yang pernah membohongi kita?
Ini kan salah satu contoh aja kan. Iya. Cuman ya ini ngomongin bahwa hal-hal itu nempel di dalam diri kita. Kita bisa lepasin. Iya. Kalau kita tahu caranya. Oke, gimana caranya? Itu deh. Untuk mengetahui cara itu kan butuh pengetahuan yang baru ya. Ya seperti yang kita diskusikan, ini kan pengetahuan yang tidak semua orang paham dengan konsep energi. Padahal kehidupan kita itu sehari-hari ya berhubungan dengan proses energi. Bahkan tubuh kita pun tidak hanya cukup dengan makanan saja, tapi butuh energi, butuh prana, butuh energi lain, itu butuh energi Tuhan untuk proses kita dapat menjalani hidup kita. Nah, kalau kita tidak mau berkesadaran untuk belajar proses ini, maka pengetahuan kita ya mentok hanya tubuh fisik saja. Sedikit-sedikit ya hanya urusan fisik aja. Tentu dia akan kebingungan mencari, kok tidak ada jawaban dari proses masalah yang dia alami. Tapi ketika dia memperluas realitanya seperti ini kan, mulai bertanya, saya punya rasa sakit hati, marah dan sebagainya karena saya dibohongi. Terus gimana nih saya menyelesaikan? Rasanya ini juga akan terbantu ya untuk memaham. Kalau mulai mungkin nonton podcast saya ya, di situ banyak edukasi mengenai proses energi. Belum lagi kalau bisa mengikuti meditasi online soul reflection, karena itu bagaimana kita ada tuntunan lah untuk melepas kecemasan, ketakutan, mulai menata pikiran untuk positif. Tapi saya rasa juga nggak cukup itu saja, karena ada pengetahuan yang lebih dalam, mungkin bisa diikuti mulai di langkah awal mengenal jati diri dan pembelajaran online lainnya, dan kemudian lanjut ke proses workshop Soul Matter. Karena disitulah sebenarnya inti pembelajaran, bagaimana kita mulai mengenal hukum dululah. Banyak orang tidak paham dengan proses hukum energi ini bekerja. Seperti tadi yang saya singgung. Dikit-dikit seizin Tuhan, dikit-dikit seizin Tuhan, minta izin Tuhan. Padahal tidak begitu prosesnya, ya. Padahal semua itu teratur atau bekerja sesuai dengan hukum alam atau hukum energi yang diciptakan Tuhan. Nah, sering kita tidak paham bahwa hukum ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak menyadarinya. Jadi ya mulai awal ya, proses pengenalan dengan proses energi biasanya saya berbagi dengan bagaimana hukum energi ini bekerja. Ya, kemudian setelah itu ya tentu merasakan, melihat ya, perlu juga dibuktikan benar nggak energi ini ada. Dan ketika kita sudah sampai di sana, nggak cukup itu, mulai kita melakukan proses membedakan jenis-jenis energi dan mulai melakukan pengukuran dengan energi. Nah, itu loh sebenarnya yang diperlukan, dan akhirnya kita bisa dengan pengukuran mengenal energi, melakukan pengukuran, akhirnya kita tahu kebenarannya itu bagaimana. Tidak asal percaya begitu saja, karena kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri, melihat sendiri, dan mengukur sendiri. Nah, ini yang penting dipahami. Nah, apabila di sana kita sudah paham, tapi ya kembali tergantung pada pribadi tersebut, apakah mereka mau menggunakan proses Soul Matter sebagai lifestyle mereka untuk membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik atau tidak. Oke. Jadi intinya belajar baca data dulu. Iya, karena datanya itu ada di alam kan. Dan untuk bisa baca data, kenalin dulu gimana caranya. Kenalin datanya itu bentuknya kayak gimana gitu ya. Nanti yang dicari file dokumen atau file apa nggak ketemu karena bukan dalam bentuk itu kan itu. Dan proses energi ini adalah proses kita kenalan dengan bahasa untuk membaca datanya. Ntar kalau misalnya nggak pakai data yang tepat, kita mengambil kesimpulan jadi kayak ini nih yang diceritain sama Mbak Sandi. Oh ya? Kalau semua karena Tuhan, kok kayak nyalahin Tuhan ya untuk hal buruk yang terjadi pada diri kita. Ini kan banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut. Makanya kalau kita sudah
mengenali benar dengan proses hidup, ya kita tidak akan lagi nyalahin Tuhan dengan apa yang terjadi pada diri kita. Nggak usah deh ngomongin itu deh, ngomongin bahagia aja. Ini ada nih sharing satu temen yang dia merasa dirinya udah bahagia gitu, tapi setelah akhirnya belajar ngebaca datanya, baru oh ternyata selama ini tuh belum beneran bahagia gitu. Kita dengerin sama-sama kali ya. Boleh. Nama lengkap saya Gusti Ayu Citrawati, biasa dipanggil Ayu Citra. Saya berasal dari Tabanan dan Pasar Bali. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang transportasi barang. Tertarik sampai menemukan soulmater itu karena ada kebingungan dalam diri saya. Kebingungan atas banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Berusaha untuk mencari jawaban, namun saya tidak temukan. Dan pada akhirnya secara tidak sengaja saya temukan jawaban itu di salah satu YouTube, dan itu adalah YouTube dari Soul itu sendiri. Jadi saya mencari tahu, mencari informasi tentang Soul dan mulai menonton video-video sebelumnya yang kebetulan dipandu oleh Bunda Arsaningsih. Jadi itu membulatkan tekad saya untuk semakin mengenal Soul dan akhirnya saya menemukannya di sini. Bahagia, karena saya sering mendengar di quote-quote ataupun di buku yang pernah saya baca, di video-video yang berkaitan dengan pencerahan kalbu, saya katakan pencerahan kalbu, dan saya ingat satu quote bahwa hanya ketika kamu bahagia, maka kekuatan Tuhan akan bisa masuk ke dalammu. Jadi saya mencoba dan meniatkan diri saya untuk berbahagia dengan cara saya sendiri. Saya pikir diri saya sudah bahagia selama ini. Bahagia dengan saya bisa tersenyum, bisa menyapa orang dengan gembira, selamat pagi, apa kabar. Saya pikir itu adalah kebahagiaan saya. Dengan tidak merasa sedih. Tapi ternyata setelah di Soul, di mana Soul sendiri mengajarkan untuk berbahagia 10, dan ketika saya diukur berapa tingkat kebahagiaan saya, dan itu ternyata 1. Jadi saya menyadari selama ini bahwa saya belum bahagia. Yang ada adalah saya pura-pura bahagia. Dan saya baru mengerti ternyata bahagia itu bisa diukur. Dan saya menemukannya di workshop Soulmater ini. Jadi sangat-sangat merasa bersyukur bahwa ternyata kebahagiaan pun kita bisa mengukurnya, dan apapun dalam bentuk energi kita juga bisa mengukurnya. Jadi sangat berbahagia bisa menjadi bagian dari USM ini sendiri. Di bagian ketika kita diperkenalkan bagaimana cara untuk berbahagia. Saya pikir bahagia itu adalah suatu euforia. Bahagia 10 sepertinya ketika kita bisa tertawa dengan lepas, kita bisa menyapa orang dengan lepas, kita bisa selalu tersenyum. Tapi ternyata itu setelah saya mengikuti USM ini, bahagia itu sederhana. Bahagia itu hanya kita yang rasa, bahwa ternyata tidak ada beban lagi di hati. Bahagia adalah ketika kita bisa mengeluarkan semua emosi negatif dalam hati. Menurut saya seperti itu, bahwa tidak ada beban-beban lagi dalam hati yang memberatkan. Bukan euforia kebahagiaan seperti itu. Sebenarnya saya ingin berbagi kepada orang-orang di luar sana, bahwa ternyata untuk menjadi bahagia itu tidaklah sulit. Kita dapatkan semua ini di Soul, dan Soul mengajarkan cara bagaimana untuk menjadi bahagia dengan cara yang sangat sederhana dan cepat. Karena sebelumnya saya merasa untuk menjadi bahagia itu perlu perjalanan panjang. Ternyata setelah berada di Soul, untuk menjadi bahagia kita bisa dapatkan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Dan ini tentunya tidak lepas dari bimbingan Bunda Arsaningsih dan juga untuk semua tim Soul yang begitu sangat hangat, bersahabat, dan sangat-sangat membantu kita dalam proses ini.
Untuk teman-teman yang belum ikut mungkin bisa kenali Bunda dulu ya. Kenali Bunda lewat YouTube Bunda, Instagram Bunda yang setiap hari update. Dan pada akhirnya semoga semua memiliki keinginan bertumbuh, dan mari bertumbuh bersama di WSM. Komentar singkat tentang Soul is Solution. Nggak ada lagi, Soul is Solution. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution. Ya, itu tadi apa ya, Bu Citra nemuin suatu perluasan realita gitu. Yang awalnya berdipikir A dengan proses menambah pengetahuan, memahami, merasakan dan lain sebagainya, akhirnya ya muncul suatu pemahaman baru yang ternyata pergeseran makna gitu kan. Dan dia bisa mengkondisikan bahagia itu sendiri. Ya prosesnya harus seperti itu ya, itu ngenalin bahagia gitu. Ya benar. Jadi memang banyak orang ya merasa euforia, merasa sudah bahagia, tapi sebenarnya belum. Seperti yang tadi Bu Ayu sampaikan, kan banyak yang mengalami hal tersebut. Tapi begitu kita berikan pengetahuan, tambahkan, realita meluas, apalagi bisa sampai proses pengukuran, akhirnya mengukur sendiri, oh ternyata loh saya itu tidak bahagia. Nah kan tidak perlu saya yang ngomong, karena masing-masing apabila sudah dibekali dengan soul meter ini kan mereka sudah bisa mengukur untuk dirinya sendiri. Dan itu proses cara atau alat ukur untuk mengenali dirinya. Oke. Ada yang nanya tentang unsur pada umur berapa, kandungan berapa jiwa masuk ke dalam tubuh bayi, itu udah sempat kita bahas. Rasanya ya? Kita sudah bahas ya. Tanya Bunda episode 1 deh tuh. Tonton lagi Pak Bayu. Iya. Oke. Nah, nih mau nanya lagi nih. Kalau tadi kita udah sepakat bahwa yang memberatkan seseorang hingga terjadi proses sakit adalah adanya energi-energi yang tidak berkesesuaian. Energi kotor bisa diselesaikan salah satunya dengan proses olahraga, itu kan membersihkan energi. Membersihkan ya salah satunya. Oke, terus mental emosional ya kita dengan proses olah rasa nih. Olah rasa ya. Pakai meditasi soul reflection bisa itu. Iya, pakai meditasi soul reflection, tapi akan lebih powerful lagi kalau memang sudah paham dengan proses energi itu seperti apa yang didapatkan di workshop Soul Meter. Benar. Nah, yang bikin penasaran karma. Itu gimana, Mbak? 1, gimana ngenalin karmanya? 2, ini karma yang mana? Karma yang itu kan banyak. Yang benih karma. Oh, benih karma. Ya, benih karma. Ini kan kita ngomongin masalah healing ya, penyakit, kesehatan. Berarti benih karma di kesehatan. Iya, oke, lebih jos ya. Lebih jos. Karena ada benih karma di hubungan. Ya, jadi kan benih karma di spiritual, spirit yang lain yang benih karma kemakmuran ya, juga ada. Jadi fokus di benih karma kesehatan. Itu gimana taunya? Udah gitu, begitu kita tahu, kita ngapain? Apakah ada kayak meditasi gitu? Terus kita ngikutin meditasinya, udah gitu ntar benih karmanya hilang sendiri atau gimana? Ya sebenarnya ini yang paling sulit sih dalam proses mengamati proses terjadinya penyakit pada diri seseorang ya, karena saya juga mempunyai latar belakang sebagai penyembuh, itu cukup lama ya. Dan selama lebih dari 20 tahun ngurusi orang sakit dan mengamati pasien-pasien dari sisi energi ya. Kalau dokter kan sudah ada urusannya Pak Dokter. Tapi bagaimana proses energi sampai udah dilakukan dengan teknik ini kok tidak selesai, sampai akhirnya saya harus keluar dari paguyuban karena dianggap aneh gitu ya. Kemudian saya harus keluar dari pakem yang sebelumnya karena itu dianggap harusnya tidak begitu. Tapi akhirnya saya membebaskan diri saya mulai mengamati secara netral ya, dalam kondisi energi itu kayak apa. Dan memang saya temukan bahwa ternyata di sisi munculnya penyakit ini ada benih karma
penyakit, kesehatan yang dibawa dari past life. Dan energi ini memang sudah terekam pada cakra-cakra atau organ tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diselesaikan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, cakranya kok kecil ya, kenapa nggak aktif? Oh, ternyata memang ada kerusakan cakra yang sudah dibawa dari proses lahir. Nah, padahal memperbaiki cakra itu kan ya manusia biasa itu susah banget, apalagi mengganti cakra. Emangnya kayak mengganti ban aja. Ada bengkelnya nggak? Ada bengkel, nggak ada reparasi. Membersihkan cakra oke, bisa dibersihkan buka yang tadinya. Cakra. Nah, buka cakra nggak bisa sih. Sebenarnya tidak ada. Tapi sebenarnya itu hanya membersihkan cakra supaya, karena dengan cakranya dibersihkan dari sumbatan psikis, dari sumbatan energi kotor, maka cakra itu menjadi aktif dan sehat kembali. Ya, mampu menyalurkan energi pada organ-organ dan membuat sehat. Tapi kalau membuka cakranya kok dibuka ya, memang sudah dari proses pertumbuhan anak-anak ke dewasa, cakra akan berkembang dengan sendirinya. Coba ya itu tadi, saking kreatifnya manusia ya ada ajalah proses untuk menarik perhatian di sisi itu. Nah, kemudian dengan proses benih karma negatif ini kan ternyata itu tersimpan dalam proses cakra itu sendiri. Nah, saya amati ketika dia terus diam di sana, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyumbat aliran energi menuju organ. Ya, atau beberapa orang kalau dia mempelajari dari teknik akupuntur, sumbatan itu juga akan menyumbat aliran energi pada aliran meridian, sehingga ya energi tidak sampai pada organ dan organ tersebut melemah dan muncullah penyakit. Nah, disinilah ternyata perlu power energi yang besar untuk mampu membersihkan benih karma yang melekat erat dari proses reinkarnasi yang sebelumnya. Dan ternyata tidak selesai dengan urusan energi kemampuan manusia biasa, tapi harus melibatkan kekuatan Tuhan untuk dapat menyelesaikan proses tersebut. Nah, ini yang susah karena tidak semua orang mampu di sana ya, mempunyai kompetensi di sana. Secara kasat, secara yang terlihat mungkin oke, dia melakukan proses healing lah dengan menyalurkan energi, tapi orang tidak melihat apakah itu benar atau tidak. Tapi dengan proses kita paham, dengan proses pengukuran, kita jadi ngerti apakah kapasitas orang itu bisa benar untuk menyelesaikan kasus-kasus pada penyakit-penyakit tertentu. Ya, jadi itulah ternyata ya saya juga akhirnya paham ya kenapa proses seorang dokter perlu tadi yang diceritakan Dokter Astu, belajar sekian tahun, kemudian praktek dulu, jam terbang cukup tinggi ya, kemudian setelah itu baru bisa naik kelas spesialis. Begitu juga dengan proses penyembuhan. Ternyata ya yang bisa membuat kompetensi seseorang mampu menyembuhkan yaitu powernya, kapasitas kemampuan dia menarik atau menyelaraskan dengan energi Tuhan dan mengalirkan energi tersebut pada orang yang menderita sakit untuk membersihkan jalur-jalur sumbatan-sumbatan energi pada orang tersebut. Tapi kemudian saya balik lagi, Dok, dulu saya sudah melakukan itu dan rempong banget sampai tidak punya waktu untuk diri sendiri dan yang lainnya ya. Akhirnya saya pun memikirkan, kalau kita selalu tergantung pada penyembuhnya, ya kalau nggak ada penyembuh terus kita mau apa ya. Bahkan saya juga melihat seorang penyembuh hebat, tapi yang disembuhkan itu tidak mempunyai kesadaran untuk mengelola, bahkan membentuk sumbatan-sumbatan terus dengan proses pikiran buruknya, apalagi ya buah karmanya juga buruk. Akhirnya saya mulai mengarahkan pada semua orang mempunyai kesempatan untuk menjadi sehat, dan itu harus diupayakan dengan dirinya sendiri. Ada upaya dari dirinya untuk
membuat dirinya sehat, yaitu dengan proses mengelola pikirannya. Ya, karena dengan proses itulah saya mengarahkan orang untuk bahagia 10 seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu ya. Jadi itu sebenarnya karena dengan kondisi seseorang bahagia 10 poin, energi Tuhan akan mengalir dalam diri mereka. Dan itulah yang akan membantu proses membersihkan energi-energi yang kotor dari diri kita. Ya, bahkan dari tidak hanya energi prana yang kotor, tapi energi psikis yang menumpuk ya, itu pun hanya dapat dibersihkan oleh energi Tuhan. Apalagi benih-benih karma yang melekat erat di proses cakra atau organ yang sangat sulit. Nah, hanya kekuatan Tuhan aja yang mampu membersihkan proses tersebut. Akhirnya di sini saya mulai bisa menghargai upaya seseorang untuk menjaga pikirannya. Ya, tetap tenang, bahagia 10 poin, damai 10 poin. Karena saya melihat proses healing mengalir dengan sangat kuat dalam diri mereka. Dan tidak cuma itu, mereka pun menjadi saluran berkat Tuhan untuk kesehatan di lingkungannya. Nah, itu yang luar biasa. Dan akhirnya saya melihat, oh ya, saya harus mengalami semua proses buruk dalam hidup saya hanya untuk sampai di situ. Dan begitu saya paham itu, saya bersyukur saya bisa membagikan pada banyak orang, sehingga semua orang menjadi lebih sehat tanpa harus tergantung pada healernya atau saya. Jadi semua orang bisa sehat tanpa harus tergantung pada diri saya. Win-win ya, maksudnya mereka teman yang belajar akhirnya tidak harus tergantung pada sosok tertentu. Bunda pun jadi lebih tenang. Saya lebih tenang. Saya bisa tidur nyenyak malam hari. Biasanya malam-malam udah mungkin kalau orang tuh 24 jam, saya kalau ada 25 jam ya 25 jam ngurusin pada waktu itu ya. Tapi itu ya dulu saya menjalani itu dengan keikhlasan karena memang tujuan saya untuk membantu banyak orang ya. Tapi sekarang saya mulai menyadari bahwa oh ya, setiap orang punya benih karmanya sendiri. Karma kesehatan tentu dari apa yang diciptakannya di masa lalu. Kalau dia dulu menanam buruk, pastilah dia sekarang menuai buruk dengan kesehatan. Ya, siapa yang mau disalahkan? Ya dirinya sendiri. Kenapa dulu menyimpan banyak hal buruk dalam dirinya? Ya sekarang ya saya tinggal mengarahkan aja. Ayo, kamu sudah punya karma buruk dengan kesehatan. Ayo perbaiki diri. Bertobatlah. Istilahnya ada upaya memperbaiki diri, kualitas dirinya yang tadinya mungkin lupa untuk proses spiritualnya, kita arahkan lagi agar mampu terhubung dengan energi Tuhan. Untuk siapa? Untuk proses penyembuhan dirinya. Ya, kualitas hidup yang lebih baik dari 4 aspek: kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Putu Santi. Izin tanya Bunda, kalau misalnya kondisi kerusakan cakra yang menyebabkan penyakit berfisik, apakah bisa dilakukan pembersihan atau penggantian cakra, maka penyakit berfisiknya otomatis membaik? Ini yang nanya ini Bu Putu Santi ini. Ya, selama ada orang yang mampu melakukan proses mengganti cakra, karena biasanya mengganti cakra itu tidak ada yang bisa ya, sulit karena orang harus menerima takdirnya dengan kondisi yang harus dia terima. Tapi ada mujizat yang mungkin terjadi dengan jiwa-jiwa yang mungkin mampu untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk proses penyembuhan ini. Tapi saya lihat juga tidak banyak yang bisa di situ. Tapi kalau untuk membersihkan mungkin semua orang bisa. Tapi untuk mengganti cakra itu itu harus menemukan kapasitas jiwa atau manusia yang mampu untuk proses itu. Ini kan pertanyaannya bukan
apakah bisa dilakukan pembersihan atau penggantian cakra? Pertanyaannya kan, apakah bila dilakukan pembersihan atau penggantian cakra? Jadi ya kita berandai-andai nih, gitu kan? Kan ini dulu kalau ada yang bisa, mengapa tidak? Ya, seandainya itu ada yang bisa, apakah penyakit berfisik pun itu akan otomatis membaik? Jawabannya ya. Kenapa? Karena cakra yang rusak. Yang rusak itu, kalau cakra itu bekerjanya, berputarnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kondisi salah satu cakranya berhenti, ini kan rusak karena dia tidak bisa menarik sebagai generator energi untuk menyalurkan energi ini ke organ. Ya, bekerjanya cakra seperti itu. Jadi kondisi-kondisi yang rusak ini tentu akan sulit untuk diperbaiki, ya, kecuali memang ada mukjizat di situ, ada kapasitas yang mampu. Kalau enggak ya terus paling dia hanya rajin dibersihkan, selama tidak ada penumpukan energi kotornya, oke, aliran energi agak mengalir. Tapi kadang rusak, ya, itu agak sulit. Tapi begitu ada kondisi di mana ada yang mampu mengganti cakra dan diberi cakra yang baru, kemudian dia dapat berputar selayaknya cakra yang normal, maka energi pun akan mengalir dan sampai ke organ. Dan organ yang teraliri dengan energi, mereka juga mulai aktif kembali. Nah, itu yang sebenarnya prosesnya terjadi. Tapi ya bertemu dengan orang yang mampu mengganti cakra itu, wow, itu sangat luar biasa. Kalau kita paham di dunia penyembuhan itu mukjizat yang luar biasa. Nggak kaleng-kaleng deh. Ya, nggak asal. Dan itu akan menjadi suatu anugerah. Ya, jadi takutnya kalau misalnya yang lain gitu, misalnya yang tidak di kapasitasnya, ya tidak terjadi perubahan. Iya, sama seperti proses membuka cakra. Atau mungkin dari karena orang tidak bisa mengukur benar apa salah, ya. Banyak orang yang nanti tolong saya dibukain. Saya mikir apanya yang dibukain? Orang proses cakra itu dengan secara otomatis kalau dia sehat dia akan aktif, ya. Paling yang bisa dilakukan orang adalah membersihkan tumpukan energi kotor di cakra tersebut agar cakra tersebut menjadi aktif. Tapi kalau cakranya sudah rusak, biarpun dibersihin ya namanya rusak, ya. Ban itu kalau sudah rusak ya rusak, nggak bisa dipakai, ya sama seperti itu. Tapi kalau ada yang mampu di situ, wah itu sangat luar biasa. Nah, kalau orang yang lain yang tidak paham sampai sana ya begitu rusak ya udah. Ya gitu. Udah, terimalah takdirmu. Dan kerusakan itu dibawa di kehidupan berikutnya. Iya. Jadi ya berarti akan terus rusak sampai sekali rusak akan terus rusak. Makanya kenapa Tuhan memberi kita harus menghargai tubuh fisik kita. Merinding. Oh ya. Nah, ntar takutnya diperbaiki cakra, ganti cakra, mas jadi cakra kembar kan malah jadi. Oke. Ini ada hipotesis lah. Maksudnya saya mencoba menyerap apa yang Bunda omongin tadi. Berarti kan di dalam, ya karena orang itu tidak terlahir seperti kertas putih gitu. Iya. Lagunya Padi gitu. Terlahir kayak kertas putih gitu kan. Ternyata kita lahir kertas dengan penuh benih-benih gitu kan. Iya. Oke. Dan Bunda bilang yang bisa membersihkan benih itu adalah energi Tuhan. Ya. Energi Tuhan. Dan pasti kan perlu dosis yang tepat. Baru itu mulai bisa hilang kan itu. Berarti salah satu chance, apa ya bahasa Indonesia nih, salah satu kemungkinan terbaik untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa membersihkan benih-benih itu adalah dengan membuat diri kita teralirkan oleh energi Tuhan secara terus menerus sampai dosisnya tepat. Benar.
Dan itu yang akan menyembuhkan. Kalau saya mengamati loh, ini prosesnya enggak cuma setahun 2 tahun ya, puluhan tahun, 20 tahun, 20 tahun lebih ya berkecimpung di proses itu. Ya, dan makanya saya bisa sangat menghargai upaya-upaya orang ya untuk mereka berupaya terhubung dengan kekuatan Tuhan, karena saya melihat disitulah mereka dapat meng-off-kan benih-benih karma negatif, tidak muncul dalam kehidupannya, walaupun itu sudah dia bawa dari proses kehidupan sebelumnya. Dan tidak cukup hanya itu, mereka yang teraliri dengan energi Tuhan akan mampu meregenerasi sel lebih baik, yaitu kondisi bahagia itu tadi. Dan itu kan juga di kedokteran sudah dipahami kan itu bukan hanya kita yang berbicara di energi, bahkan dokter pun sudah melakukan penelitian-penelitian di sisi tersebut. Bahkan anti-aging zaman sekarang pun tidak hanya dari obat apa, tapi kan dari inner beauty-nya. Mulai orang punya kesadaran, stres di dalam harus dirilis. Ya itulah sebenarnya yang membuat kita jauh lebih sehat, karena proses energi Tuhanlah yang mampu membebaskan, dan energi Tuhanlah yang mampu menyembuhkan. Ya, ini kan tadi ada sedikit lagi pertanyaan. Apa sih ciri-ciri yang kita amati kalau misalnya ada kerusakan cakra? Intinya cakra itu kalau tadi koreksi saya Bunda ya. Cakra itu kan kayak pintunya ya, kayak pintu generator energi, tempat keluar masuknya energi yang dibutuhkan oleh tubuh fisik kita. Jadi begitu itu rusak, berarti ya dia nggak bisa masukin energi yang baru bagus, dan nggak energi bisa kotor tidak energi. bisa. Otomatis di situ akan terjadi blok dan akhirnya organnya pelan-pelan kekurangan energi dan ya lemah jadi. Lemah lama-lama rusak. Kalau misalnya tadi nanya, kalau misalnya dia entah gimana ceritanya, entah apakah benih karma yang awalnya ngeblok tempat itu mendapatkan dosis energi Tuhan yang cukup cinta Tuhan yang cukup, dia bersih, lepas cakranya ngembang lagi, aktif lagi, ya energi mulai masuk ke dalam organ itu, dan proses akhirnya penyembuhan terjadi proses penyembuhan. Betul. Padahal sesimpel itu loh proses penyembuhan, maksudnya nggak pakai ribet dan ini, cuma ya membutuhkan upaya untuk bagaimana caranya sekarang menghadirkan kekuatan Tuhan untuk tidak mampu mengaliri diri kita. Ya kembali ke proses bagaimana kita mengelola pikiran, perasaan dan emosi kita untuk tetap baik. Ya itu tadi dasarnya yang saya bilang simple aja, bahagia 10 deh. Nih ada sih pertanyaan yang pernah disampaikan ke saya. Ya kalau ngomongin energi Tuhan itu kan maha kan, yang paling kan. Masa sih Tuhan nggak bisa nyalurin energinya ke semua orang dan akhirnya semuanya sehat? Ya maunya Tuhan begitu, tapi manusianya nggak mau. Berarti dari sisi manusianya yang dari sisi manusianya, energi Tuhan sudah diberikan pada semua makhluk ciptaannya. Tapi kemudian ya seperti orang lah, kalau dia ingin dapat sinar matahari, pilihannya apa? Keluar dari rumah, dia akan mendapatkan energi matahari yang luar biasa. Tapi kalau dia takut panas lah, saya di emperan aja, ya dia tidak mendapat energi matahari 100%, mungkin hanya 30%, nyiup lah biar gak kepanasan. Nah terus ada lagi, udah ada saya di dalam rumah, ya dia sama sekali gak dapat. Jadi kembali pilihan manusia ini, saya mau menyiapkan ruang di dalam diri saya untuk kekuatan Tuhan memasuki diri saya, atau saya masih zona nyaman lah, saya masih cemas, saya masih manja dengan dirinya, atau bahkan akhirnya dia menuhankan egonya. Ini loh, egonya terus diberi ruang, diberi kesempatan, tapi energi Tuhan jadinya keblok, tidak dapat memasuki dirinya. Ya kalau katanya Mbak Sandi ini zona nyaman yang nggak nyaman. Ada aja. Ya pilihan ya tapi ya. Ya. Oke. Ini sepertinya untuk proses hari ini udah kayaknya ada yang menarik. Udah ini coba ini
sama, seperti kita punya pemikiran yang sama. Apakah nih dari Made Sugianti, apakah kerusakan cakra karena energi negatif bisa terjadi misalnya karena ada black magic? Betul sekali. Karena cakra akan rusak ketika ada pemaksaan energi untuk, ya istilahnya kayak apa ya, kertas ini, selembar kertas. Kemudian tiba-tiba ada yang menghantam dengan kekuatan yang cukup besar, ya kertasnya bisa sobek dan rusak. Cakra pun seperti itu. Maka lapisan pelindung cakra ini akan rusak dan robek, sehingga fungsi daripada cakra, aktivitas dan perputaran cakra menjadi tidak normal karena ada pemaksaan energi tersebut. Yang biasanya mengalir dengan netral tiba-tiba dikirim atau dapat paket kilat, meluncur secepat mungkin, akhirnya merusak daripada cakra tersebut. Ya, itulah. Ya, pokoknya sesuatu yang besar ya, sesuatu yang besar bisa dari dalam. Ya, dengan bisa marah yang luar biasa dari dalam pun merusak cakranya. Bisa dengan suatu tindakan yang salah di masa lalu yang bikin organnya rusak atau gimana, kebawa sebagai cakra yang rusak di kehidupan berikutnya. Bisa karena emang adanya suatu energi yang besar, yang kasar, yang menyakiti, menghantam ke situ, itu akhirnya rusak gitu ya. Jangan salah juga, ada kondisi yang pernah saya dapat kerusakan cakra karena dia belajar ilmu. Enggak. Oke, enggak, ini loh kepikir saya nggak bisa nahan ketawa. Katanya Sastra Pamungkas, niatnya menarik energi Tuhan tapi salah ngakses, dapatnya energi hantu. Banyak loh kejadiannya seperti itu, tapi ya demikianlah. Ya, ini balik lagi yang tadi di Bunda cerita bahwa dia niatnya mau mendapatkan sesuatu yang besar atau gimana, tapi salah mengakses, ada energi yang tidak berkesesuaian, cakranya rusak. Bisa. Mungkin. Tapi kalau ngomongin masalah magic-magican ini ngeri-ngeri sedap juga, Bun. Ini ngomongin masalah black magic, emang ada black magic, green magic, yellow magic? Ya, itu dah. Akhirnya saya juga baru ngeh ya, kenapa sih katakan dengan black magic, hitam, gelap? Karena emang energi rendah yang dipenuhi dengan kekuatan gelap itu warnanya ya hitam lengket itu. Warnanya kelihatan, Bun? Ya, dengan ya kalau yang mereka clairvoyant sih melihat seperti itu. Kemudian kalau kita dengan proses merasakan energi, terus kita bagi jenis-jenis energi, rasanya berbeda-beda, sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan proses tersebut. Tapi ada satu lagi yang gampang dilakukan, nonton film. Nonton film? Ya, itu loh yang film yang baru apa kemarin ya, Doctor Strange. Itu lah, seperti itu, ilustrasinya kok pas banget gitu. Maka saya bilang gini, wah ini yang skenario dan bikin skenarionya tuh pasti dia. Yang waktu Darkhold-nya tuh yang ada hitam-hitam segala macam. Ya seperti itulah sebenarnya. Makanya saya bilang hebat sekali, intuisi mereka menangkap cukup bagus, apalagi pada waktu bikin selding gitu ya, ada yang nggak bahagia satu langsung tembus, ya seperti itulah sebenarnya. Dan ada usaha si Scarlet Witch-nya untuk menghasut supaya dia takut atau gimana ya, cemas. Kita ngapain resensi film apa gimana sih? Oke, berikutnya kita akan bahas tentang She-Hulk. Salah ya. Oke, back to topic. Tapi memang waktunya sudah mepet nih, udah jam 9 nih di sini. Langsung mungkin Bunda bisa nyimpulin intinya apa sih pembicaraan kita ini? Kan enak saya udah nanya-nanya, udah kita nyimpulin juga Bunda gitu kan? Kita berbicara masalah healing ya, proses penyembuhan. Dan banyak dari kita yang mengandalkan proses kesehatan kita pada orang lain atau healer. Padahal
tanggung jawab dari proses sehatnya diri kita itu ya adalah diri kita sendiri yang mengupayakan. Walaupun kita tahu apa yang kita bawa ini sebagai bagian dari benih karma negatif di kesehatan yang sebenarnya bagian dari peta gelap yang harus kita bersihkan sehingga kita akan menjadi lebih sehat. Tapi ternyata untuk membuat sehat tidak cukup atas upaya diri kita saja. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan karena energi Tuhanlah yang mampu membebaskan dan menyembuhkan. Maka barang siapa dia mampu menyelaraskan diri dengan energi Tuhan, menghadirkan kekuatan Tuhan dalam dirinya, maka proses healing yang sesungguhnya akan terjadi. Ya, kita tidak perlu neko-neko, jungkir balik dengan proses healingnya, karena energi Tuhanlah yang akan bekerja. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang menciptakan diri kita, maka Tuhan pula yang paham dengan proses mereparasi tubuh kita. Semakin kita menyadari proses tersebut, maka kita akan mampu mensyukuri proses hidup kita. Dan tentu kita nggak mau lepas dari proses keterhubungan diri kita dengan Tuhan. Karena sejatinya semua makhluk ciptaan Tuhan membutuhkan Tuhannya. Oke? Oh, udah saya masih terbuai gitu kan dengan emangnya meninabobokan. Oh bukan, karena kalau orang bilang daging semua, bunda sih tadi sumsum semua tuh. Saja. Oke. Ya mungkin itu aja. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang giliran saya. Ya, tumben dia mau ngomong giliran tahu diri. saya. Oke, saya yang mendengarkan sekarang. Iya, saya yang nyontek. Contekannya dong. Oke. Sakit karena karma yang kurakit, ingin bangkit tapi tetap aja terjangkit. Apa karena aliran energi yang dikit-dikit, mungkin macet karena salurannya sempit. Memang bekal dibawa berbeda, tak tertukar karena bukan benda. Sukar terukur kadang bikin takabur, akal sangkal hutang, subur mengakar. Urai satu persatu hingga usai, hati bergejolak perlahan dilerai. Api dalam tengkorak padam, hati tak jadi cerai, jiwa tak terurai. 5 puzzle pada tempat yang tepat, tenang, tak terusik, tak ada hasil. Yang dusel-dusel, sehatnya langsung double, kenali diri gak lagi rebel, gak lagi sebel. Selesai. Wow. Ya pokoknya itulah. Iya, pas dengan apa yang kita diskusikan. Ya, semoga gak ada yang sebel dengernya. Oke deh, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyimak dari podcast ini. Ya, mudah-mudahan ini memberikan sudut pandang yang baru bagi Bapak Ibu berhubungan dengan proses kesehatan. Dan ingat, untuk sehat tanggung jawab diri kita sendiri ya. Mari kita upayakan kesehatan di dalam diri kita dengan proses mengolah rasa, dengan mengenali jati diri kita. Olahraga juga. Oke, pokoknya semua diolah-olah lah pokoknya. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu pembahasan berikutnya. Ya, Mari bertumbuh bersama. bersama.